Assalamualaikum anak-anak. Jangan lupa membaca basmalah ya untuk memulai pelajaran ini. Perkenalkan, nama Ibu Krisdayanti Hamidah. Di sini saya mengajar administrasi umum. Untuk kalian selalu menerapkan protokol kesehatan ya, dengan selalu memakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas jenis-jenis administrasi. Pertama, administrasi publik. Administrasi publik yaitu dilaksanakan untuk memberikan keputusan pemerintah yang menyangkut kepentingan umum. Kedua, administrasi pembangunan. Dilakukan untuk memicu pertumbuhan di wilayah yang keadaan wilayah dan masyarakatnya belum berkembang atau mengalami masalah sehingga harus dilakukan pemulihan dan penataan ulang. Ketiga, administrasi lingkungan. Dilaksanakan dalam upaya menyeimbangkan kegiatan manusia dalam pembangunan dengan tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Seorang ahli, Dr. Andes Soekarno K. menggolongkan administrasi ke dalam 3 jenis, yaitu pertama, ada administrasi negara dengan tujuan mengatur urusan-urusan yang menyangkut berbagai kepentingan umum di dalam suatu negara. Administrasi negara dibagi menjadi 2. Pertama, administrasi negara meliputi semua pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan melayani kepentingan umum atau masyarakat. Terbagi menjadi 2, administrasi sipil dan administrasi militer. Kedua, administrasi perusahaan negara yang dilaksanakan oleh perusahaan yang dimiliki oleh negara. Contohnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang terdiri atas Perjan perusahaan jawatan, Perum perusahaan umum, dan Persero perusahaan perseorangan.
Kedua, ada administrasi swasta atau private administration sebagai seluruh kegiatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan memenuhi kepentingan pribadi dan golongan. Administrasi swasta terbagi menjadi dua, yaitu administrasi niaga tujuan utama dari kegiatan ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan yang kedua, administrasi non-niaga. Administrasi non-niaga bersifat nirlaba atau non-profit atau tidak berorientasi pada keuntungan yang bersifat material. Ketiga, administrasi internasional atau international administration bertujuan untuk memenuhi kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Administrasi internasional juga dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi niaga internasional juga membawa pengaruh sangat besar terhadap penentuan kebijakan perekonomian dunia. Yang kedua, ada administrasi non-niaga internasional. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh berbagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat internasional. Selanjutnya ada fungsi administrasi. Menurut Koebel, tahun 2001 terdapat 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, mencakup kegiatan pengarsipan dan penggandaan dokumen, dilakukan oleh staf administrasi yang bertanggung jawab atas kegiatan administrasi sehari-hari. Kedua, ada fungsi teknis. Fungsi teknis adalah fungsi administrasi, pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Biasanya dilaksanakan oleh staf administrasi yang bergabung
dalam Departemen Teknologi Informasi. Selanjutnya, fungsi analisis. Fungsi analisis merupakan fungsi yang membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif disertai kemampuan untuk mengambil keputusan. Biasanya dilakukan oleh seorang manajer yang bertanggung jawab mendukung kebijakan yang dibuat oleh atasannya. Fungsi interpersonal. Fungsi yang membutuhkan penilaian dan analisis sebagai dasar pengambilan keputusan, serta keterampilan dalam mengoordinasikan kinerja banyak orang. Selanjutnya, fungsi manajerial. Fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan motivasi seperti pembuatan anggaran dan evaluasi karyawan. Menurut Mills tahun 2001, dalam kehidupan sehari-hari ada 4 macam. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning merupakan kegiatan administrasi yang berfokus pada perancangan atau penetapan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya, pengorganisasian atau organizing. Pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selanjutnya, kepemimpinan atau leading. Fungsi manajemen dalam mengarahkan pembagian tugas pegawai berjalan sesuai yang direncanakan. Selanjutnya, pengendalian atau controlling. Fungsi manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai dan perkembangan perusahaan. Baik anak-anak, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Sampai bertemu di materi selanjutnya.
Apabila ada pertanyaan atau kurang paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.